selamat sore. Selamat sore juga, Kak. Akhirnya kita bisa ketemu ya setelah 3 hari lalu kita janjian di WhatsApp. Iya nih, akhirnya juga bisa ketemu. Nah, sebelum kita mulai sesi konseling, kita perkenalan diri dulu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Anita Dwi Rahayu, bisa dipanggil dengan Anita. Kalau Mbak namanya siapa kalau boleh tahu? Saya Naila Hadi Paramita, Kak. Umurnya berapa, Kak? Kok saya umur 17, Kak. Masih sekolah ya, masih Iya. imut-imutnya. Kalau boleh tahu sekolah di mana nih? Saya sekolah di Man Sidoarjo nih, Kak. Oke. Tadi kesini Mbak motor sendiri apa dianterin? Kebetulan saya udah punya SIM ya, jadi punya bawa motor sendiri dong. Macet nggak tadi kesininya? Enggak juga sih, karena kan siang-siang gini kan biasanya ya agak lowong ya. Kecuali kalau sore itu baru macet parah sih. Oke, Manila. Rumahnya di mana kalau boleh tahu? Saya rumahnya di Sidoarjo sih, Kak. Manila ini anak tunggal apa punya kakak apa punya adik? Saya punya adik nih. BTW jauh banget ya dari Sidoarjo ke Surabaya Barat. Iya nih, Kak, lumayan lah. Kalau ya sambil healing-healing di jalan ya. Iya. Oke, sebelum kita konseling, di sini saya akan membuat kontrak perjanjian dan kontrak konseling ya. Di sini kita konselingnya mempunyai waktu sekitar 30 menit. Nah, kalau dirasa 30 menit itu masih kurang, saya akan buatkan jadwal buat kita konseling lagi di hari-hari berikutnya yang sekiranya saya dan Mbak Nai kosong. Iya. Nah, apakah tempat duduknya udah nyaman? Udah kok, Kak, ini udah nyaman ya. Udah nyaman. Nah, jadi tenang aja ya Mbak Naila. Di sesi konseling ini sifatnya itu kerahasiaan. Jadi cerita-ceritanya Mbak Naila ini tidak bakalan saya sebar. Dan tenang aja, di sesi konseling ini kita dibuat happy aja ya. Dan Mbak Naila, saya rasa tidak perlu untuk menyembunyikan kata atau perasaan-perasaan Mbak Naila untuk disembunyikan ya. Apakah setuju? Setuju, Kak. Oke, baik. Oke, ini ada lembaran buat kontrak konseling hari ini ya Mbak Naila, bisa tanda tangan di sini. Sudah, Kak. Mbak Naila bisa nggak menceritakan sedikit masalah Mbak Naila yang Mbak Naila hadapi? Ini bermula saat kelas 10 ya, Kak. Yang mana itu saya waktu kelas 10 itu udah kenal beberapa teman di kelas dan emang udah membentuk circle sendiri gitu loh, yang emang udah akrab dan main bareng dari awal ketemu gitu kan waktu kelas 10. Nah, terus ada satu temanku yang emang aku kenal juga sebelum kita masuk, karena kan zaman covid ya itu. Sebelum kita masuk tuh dia tuh sendirian dan aku tuh ajaklah dia, ayo ikut aku gitu kan, gabung ke circleku gitu kan, main-main bareng gitu. Terus habis itu dia kayak ya udah mau aja buat join. Terus habis itu akhirnya aku ngajak dia main kan ke rumah salah satu temanku cowok ya kan, karena emang dia menawarkan diri buat kayak aku bisa nih rumahku buat tempat nongkrong gitu kan. Terus ya udah akhirnya kita ke rumah si dia itu. Terus habis itu setelah 3 minggu dari situ, aku kan di salah satu hari aku tuh sakit, gak bisa masuk. Terus habis itu aku tuh baru tahu fakta ini tuh emang beberapa bulan setelah kejadian itu, yang mana itu ternyata kita sebut aja si A ya, temen aku yang sendirian itu. Si A itu ikut ternyata itu ikut main, dia yang ngajak main ke rumah salah satu temenku yang cowok itu ya kan. Habis itu dia tuh ikut main, yang mana tuh aku tuh awalnya tuh nggak tahu gitu kan, dia tuh main dengan tujuan apa dan kenapa juga. Akhirnya aku tuh tanya kan sama dia waktu aku masuk, kamu kemarin main ya ke rumahnya ini.
gitu. Terus habis itu dia jawab, hah enggak kok, nggak main kok. Padahal aku tahu karena dari temen kelasku yang lain tuh melihat mereka gerombolan tuh mau main ke rumahnya si temenku cowok ini. Terus habis itu aku ngerasa kayak oh ya udahlah, mungkin dia emang cuman main bentar terus balik pulang gitu, nggak yang nggak yang lama banget. Akhirnya aku ngerasa tuh kayak semuanya tuh everything was fine sampai kelas 11 itu mulai apa ya, nggak ada banyak keanehan yang emang aku ngerasa tuh kayak banyak omongan-omongan yang aku sendiri pun aku nggak ngelakuin itu yang ya, contohnya itu teman-teman aku semua cewek semua satu kelas itu kayak pada nyindir aku, pada ngatain aku yang emang dengan kata-kata yang tidak pantas untuk dilontarkan kepada sesama temannya satu kelas. Lalu si cowok-cowoknya itu juga sebenarnya cowok-cowoknya itu biasa aja, benar-benar sebiasa aja itu, sampai mereka tuh lebih ke ignore terhadap masalah-masalah yang si cewek-cewek ini tuh lontarin ke aku. Habis itu akhirnya aku tuh juga ada circle baru yang emang tuh lebih inti, yang kayak bener-bener lebih itu dan berbeda dari yang kelas 10, karena yang kelas 10 ini kayak circle udah mencar-mencar sendiri-sendiri kan. Habis itu baru yang kelas 11 ini tuh baru kita ada 6 orang, itu sama aku juga ya 6 orangnya, yang mana itu 6 kita semua tuh deket banget gitu kan, kayak main bareng, terus habis itu kayak sering ngobrol-ngobrol gini-gini, sampai dimana itu waktu itu si A ternyata tuh deketin salah satu cowok di kelas. Nah sebut aja si R ya kan, dia tuh kayak nge-crushin si R gitu loh dari kelas 10, tapi kan cuman kelas 10 tuh nggak berani, akhirnya dia berani di kelas 11. Terus habis itu dia tuh si A tuh cerita terus aku kan, terus aku tanggepin kayak oh gini aku kasih solusi gini enaknya gimana, habis itu apa yang harus dia lakuin gitu kan, biar juga nggak nyinggung si R juga gitu kan. Habis itu si A ini lama-lama kayak apa ya, tiba-tiba tuh cerita. Habis itu ketika cerita long text, tiba-tiba ketika aku ngasih solusi dia cuma baca chatku doang, atau enggak tiba-tiba ninggalin aku kayak left on read gitu loh, atau bahkan nggak dibaca sama sekali. Habis itu tiba-tiba si A ini tuh ngedeketin anak baru, dan di kelas 11 itu ada anak baru yang baru masuk di semester 4, itu si F. Dia tuh tiba-tiba deketin si F ini kan, kayak tapi dia tuh masih deketin si R ini ya kan. Terus tuh tapi tuh si A ini kadang cerita tentang si E, kadang cerita tentang si F gitu kan, dan yang ya kayak repeat gitu loh. Habis cerita aku kasih solusi dia ngilang. Itu berjalan selama satu tahun, yang emang selama kelas 11 itu dia begitu terus ke aku. Nah terus kayak hate yang aku dapet dari teman-teman kelas juga tuh nggak berhenti, karena kayak aku juga nggak tahu kenapa itu tuh kayak nggak berhenti. Terus habis itu mereka tuh tetap nyindir aku, kayak mereka tuh masih ngatain aku dengan kata-kata nggak pantas. Aku tuh masih nggak tahu alasannya, dan aku tuh apa ya, di satu sisi tuh kepikiran, di satu sisi itu aku juga bodo amat, tapi aku takut gitu, takut kayak aku salah apa ya sama mereka, kayak apa yang kelakuan apa yang aku lakuin sampai mereka bisa kayak gini, apakah aku semenyinggung itu ke mereka gitu, apakah tindakan aku tuh sangat menyinggung ke mereka. Lalu tiba-tiba juga teman satu circleku yang 4 ini, itu kecuali si A ya, yang 4 ini itu tiba-tiba ngejauhin aku juga, kayak for no reason mereka tuh tiba-tiba ngejauhin aku juga. Aku tuh juga bingung kan, kenapa sih kok juga ngejauhin, padahal aku juga padahal sebelum itu tuh aku tuh nggak masuk. Terus tiba-tiba tuh after aku masuk itu tiba-tiba mereka berempat ini langsung ngejauhin aku.
tanpa satu kata apapun itu kayak dia langsung ngejauhin. Aku juga bingung kan, itu selama 2 minggu, dan selama 2 minggu pun itu si A ini kayak juga bolak-balik antara si tiba ke bangkunya si F, terus tiba-tiba balik ke aku. Terus kalau waktu nggak ada guru tuh dia ke F terus. Habis itu aku juga cuman sendirian di bangkuku, karena kan ya teman-teman kelasku kan kayak gitu. Terus habis itu si siapa namanya, teman-temanku satu circle tuh yang 4 itu juga ngejauhin aku. Iya. Aku tuh juga bingung kan, akhirnya ya udah aku main HP sendirian gitu kan. Nah di saat aku main HP tuh kadang itu ada beberapa temanku yang emang udah kenal akrab dari sebelum kita masuk kelas 10. Itu tuh kayak masih kayak negor aku gitu loh, kayak tegur sapa sama aku, kayak masih ngajak ngomong aku. Dan itu kan namanya si D kan, itu tuh kan kayak dia tuh temen cewek satu-satunya yang emang masih kayak ngebela aku gitu loh, kayak masih kasih ngomong aku. Nah di antara itu tuh juga kadang itu aku nggak tahu kenapa teman-teman cowokku itu kalau misalnya aku sendiri kadang-kadang aku mojok kadang scroll TikTok ataupun nonton drakor ataupun apapun itulah, pokoknya yang emang aku tuh nggak interaksi sama siapapun gitu loh. Dan tempat pojok aku tuh emang tempat duduk aku tuh emang pojok banget gitu loh, yang pojok tembok. Dan aku juga nggak tahu kan kayak apa sih gitu, kayak mereka nih kok tiba-tiba ngajak ngomong aku yang cowok-cowoknya, kayak aku tuh nggak mau diomongin yang lain-lain lagi gitu loh. Akhirnya aku bilang ke mereka kayak tolong dong jangan ke tempatku gitu. Terus habis itu mereka tuh bilang, hah kenapa ngomongan dia, mereka tuh tanya kamu nggak nyaman tak. Terus habis itu enggak, bukan nggak nyaman, cuman aku pengennya sendiri aja gitu. Karena di satu sisi tuh aku tuh takut gitu loh kalau misal anak-anak kelas tuh makin ngomongin aku yang enggak, karena ada anak cowok yang mau nyamperin aku. Jadi kayak aku bener-bener no interact sama anak cowok sama sekali, enggak sama sekali, kayak cuman interaksi pun kepaksa karena ada tugas ataupun ada hal yang emang lagi dibutuhin buat diomongin. Lalu di kelas 11 itu tuh kayak complicated banget lah, kayak itu kayak puncak masalahnya, yang mana si A ini jadi makin marah-marah ke aku, kayak ngejauhin aku juga kayak tanpa alasan. Terus tiba-tiba dia tuh marah ke aku karena aku tuh ngomong sama si F yang pada saat itu tuh status mereka tuh udah jadi udah pacaran. Si A itu tiba-tiba ngomongin marah ke aku karena aku tiba-tiba karena aku tuh ngomong cuma sekedar ngomong perkara tugas ke si F gitu kan. Aku juga nggak tahu apa yang dibilang F ke A, tapi si A tiba-tiba marah ke aku dan aku bingung kan kenapa dia marah ke aku gitu kan. Padahal aku cuman ngomong perkara tugas sama itu, beberapa pure tugas. Bahkan aku nggak chat si F karena emang aku males gitu kan, karena aku nggak ngasih nomornya juga, dan emang buat apa gitu. Dia cuma ngomong di sekolah doang. Nah itu pun cuma kayak bilang tugas ya gitu, cuman gitu doang, tugas kamu kerjain gitu, itu doang. Ini bukan ngingetin tugas perkara tugas individu ya, tapi tugas kelompok gitu kan. Ya masa mentang-mentang dia pacarnya teman aku yang ngerjain tugasnya pacarnya dia kan, ya enggak dong gitu kan. Itu aku tuh tetap kayak aku tuh bener-bener ignore hal apapun lah, pokoknya ya udahin semua aja lah, kayak aku nggak mau ambil pikir lah tentang hal itu, masalah itu. Terus habis itu dan di kelas 12 ini tuh anak-anak itu mulai ini sih, mereka tuh mulai kayak ngajak ngomong aku, anak-anak ceweknya tuh mulai ngajak ngomong aku, ngajak cerita apa, kayak ngajak main aku. Terus tuh kayak nyapa aku gitu kan, yang sebelumnya kayak mereka tuh nggak ngelakuin itu gitu loh. Mereka tuh kayak nggak pernah ngelakuin itu ke aku di kelas 10 maupun kelas 11. Jadi kelas 12 itu kan aku shock pasti ya, kayak hah kok mereka tiba-tiba nyapa aku gitu kan, emang aku kenapa gitu. Kayak aku tuh kayak langsung mikir jeleknya gitu loh, kayak kenapa ya, apa aku habis buat mereka gimana ya kok tiba-tiba mereka nyapa aku. Jadi pokoknya aku langsung mikir jeleknya gitu loh, kayak takut gitu loh. Emang di balik sikap baiknya mereka ini aku takut mereka tuh lagi mau ngebenci aku lagi gitu loh, mau ngutarain hal jelek lagi ke aku. Sampai akhirnya tuh
waktu ulang tahunnya dia, ini puncaknya sih, puncaknya tuh waktu kelas 12, waktu ulang tahunnya si A, kita kan ngasih surprise ke dia kan, ya ngasih surprise selain ya teman ke teman lah ya kan, ngasih surprise, udah ngumpulin kue, habis itu ngumpulin hadiah gitu kan. Nah si A ini tiba-tiba itu kayak minta foto kan, habis itu kita udah foto-foto, dia tuh nggak say thank you atau apapun kan. Sebenarnya tuh nggak masalah kan dia tuh mau balik ke cowoknya atau enggak, tapi at least say thank you lah ke kita karena kita udah surprise dan effort gitu loh. Tapi dia tuh nggak ngatain itu sama sekali. Abis akhirnya aku sama teman aku tuh oh ya udahlah mungkin dia pengen sama cowoknya, dan juga cowoknya itu mau ngasih hadiah kan ke dia. Habis itu kita balik lah ke kelas, ke tempat kita masing-masing, duduk. Jadi duduk di kelas itu dua-dua, jadi kayak pasangan-pasangan kan, itu tuh dari kelas 1 sampai kelas 12 kayak gitu. Nah karena aku sendirian, karena si A ini mau makan sama cowoknya, jadi aku kan otomatis sendirian dong. Nah teman-teman aku yang 4 ini tuh ngajak ayo makan nih gitu, akhirnya aku makan dong sama mereka. Terus habis itu si A ini balik ke tempat kita, ke tempat duduk, ke tempat duduknya lah, karena dia duduk sama aku kan. Nah itu dia bilang kalau misal kayak nanti kita makan bareng ya gitu kan. Nah ekspektasi kita tuh setelah dia balik ke cowoknya, dia mau makan bareng sama kita, ternyata enggak. Ternyata beda pengertian lah antara makan bareng yang disebut dia gimana dan kita tuh gimana. Akhirnya akhirnya ya udah kan, setelah itu emang jam kos, aku tuh mau keluar ya kan, keluar ke depan kelas mau HP-an di sana toh. Terus habis itu gak lama tuh temenku yang satu circle 4 ini tuh tiba-tiba nyusulin aku, kayak nyusulin satu persatu gitu kan. Terus itu nanya kok sendirian gitu kan. Aku kedinginan, aku bilang gitu, aku kedinginan di kelas. Habis itu akhirnya mereka itu ngajak ngomong kan. Awalnya tuh hal-hal biasa sih, kayak tentang sekolah, habis itu tentang kayak tugas-tugas gitu kan. Awalnya tuh biasa-biasa aja kan, sampai dimana tuh temenku yang ini saya Sika tuh bilang kalau misal aku tuh sebenarnya mau ngomong ini lama dari sama kamu, tapi aku takut apa yang aku omongin ini tuh takut jadi kamu tuh jadi salah paham gitu loh sama kita dalam pandangan kamu itu. Terus itu mulai dari itu tuh mulai serius kan. Terus tuh satu persatu temanku yang 4 ini tuh kayak mulai bilang kayak iya sebenarnya kita tuh mau ngaku sama kamu tuh dari kelas 11 tuh kamu itu gimana gitu kan. Kelas 11 itu kamu kenapa sih kita ngejauhin kamu. Jadi mereka tuh kayak nanya gitu loh ke aku, kayak kamu tahu nggak kelas 11 ini tuh kenapa kamu dijauhin sama kita, kamu tahu nggak alasannya apa gitu. Terus aku bilang aku nggak tahu gitu kan. Terus mereka bilang kamu nggak mau cari tahu. Ya kalau aku cari tahu tapi kalian nggak berkenan buat gitu ya, kalian nggak berkenan buat ngasih tahu pun ya buat apa gitu aku nyari tahu. Jadi mending ya udah biarin aja gitu kan. Aku ya udah nggak ngerasa gimana gitu kan, selagi aku nggak kekurangan apapun yang dalam diriku, ya aku nggak apa ya, nggak mencari tahu iya nggak gitu mencari ya. tahu, aku nggak sekepo itu gitu kan. Kayak ya udah gitu. Habis itu akhirnya si teman-temanku ini tuh kayak pada bilang maaf ya sebelumnya gitu, kayak mereka tuh jadi itu minta maaf. Terus aku bingung kan, minta maaf kenapa gitu kan. Emang kalian bersalah apa sama aku kok sampai minta maaf? Toh kalian juga selama ini biasa-biasa aja sama aku, maksudnya kayak nggak yang gimana ataupun kayak tiba-tiba ninggalin aku tuh kalian nggak gitu kok gitu kan. Aku bilang gitu. Terus mereka tuh bilang sebenarnya tuh kita tuh dulu itu buat grup tanpa kamu. Jujur aja, aku tuh dari kelas 11 tuh udah nebak, karena mereka tuh membahas hal yang sebelumnya mereka nggak pernah cerita ke aku. Jadi kayak aku kayak notice gitu loh, kayaknya apa, kayak aku tuh kayak cuma sekelebat pikiran kalau mereka tuh kayak
pernah kumpul atau pernah buat grup yang tanpa aku. Tapi aku tuh kayak ya udah biarin lah, kayak udah amat gitu loh, apa yang terjadi ke depannya tuh kayak aku tuh nggak mikir terlalu berat. Sampai akhirnya tuh mereka ternyata benar, sama mereka itu buat grup tanpa aku kan. Terus mereka minta maaf sama aku, bahwa mereka tuh ngomongin jelek-jeleknya. Dan itu tuh ternyata grup yang awalnya itu buat nge-surprisein ulta aku. Jadi kayak setelah nge-surprisein ulta aku, beberapa bulan kemudian tuh diganti jadi grup yang judulnya kamu gitu ya. yang judulnya itu jujur nama grupnya bikin sakit hati sih. Judulnya itu kayak kemarahan kita, itu judul grupnya gitu kan. Terus aku tuh kayak awalnya tuh kayak kaget kan, kok judul grupnya kayak gini, nama grupnya kayak gini gitu. Terus akhirnya tuh kayak ya udahlah, aku nggak berusaha gimana. Terus habis itu temanku bilang, emang kamu nggak mau kepo chatnya gitu kan. Terus aku bilang, emang boleh baca chatnya, aku bilang gitu. Kalau boleh sih ya nggak apa, aku baca, tapi kalau kalian nggak mau berkenan ngasih tahu ya aku nggak masalah gitu kan. Karena emang juga ngapain hal yang lalu dan kalian udah minta maaf tapi kalian tetap masih bahas itu juga gitu loh. Aku sih nggak ambil pikir banyak gitu. Terus itu mereka bilang kayak gini ya gitu. Terus itu mereka kasih tahu ke aku gitu loh isi chatnya gimana. Dan emang isi chatnya itu menurut aku semuanya tentang gimana si A ini marah-marah tentang kelakuan aku juga bingung tentang kenapa si A ini bisa semarah itu karena aku. Dan aku tuh kayak mikir kan, aku pernah ngelakuin hal salah apa ya dari A gitu, aku pernah nyinggung perasaan si A ya sampai dia tuh semarah ini sama aku. Jadi aku tuh kayak kepikiran gitu jadinya, kayak akhirnya aku tuh sekarang tuh sama orang-orang tuh kayak takut banget gitu loh kalau misal membuat mereka nggak enak ataupun kesel gitu loh. Jadi akhirnya aku bilang kan kayak si A itu ternyata si A itu kayak gini. Terus itu si siapa temanku yang 4 itu bilang kalau misal si A itu emang ngomonginnya jelek doang tentang aku, bener-bener full jelek doang, yang emang aku sendiri pun aku nggak tahu. Aku mungkin orang lain nggak ngelihat ya, tapi mungkin aku nggak ngelihat diriku gimana berperilaku, tapi kan pasti orang lain ngelihat. Jadi mungkin itu yang jadi si A ini marah gitu loh sama aku. Habis itu akhirnya aku kayak oh ya udah gitu kan, kayak ya udah mau gimana lagi, orang udah kelar gitu kan, masalahnya udah kelar, kalian mau ngapain lagi gitu, kalian mau bahas ini sampai kapan gitu, tahu udah lalu juga. Dan emang apa yang masih harus dibahas tentang ini gitu kan. Toh ternyata itu teman-temanku ini tuh kehasut, kecuali satu orang yang Sika itu tadi. Sika tuh malah kayak responnya tuh kayak cuman kayak oh ya gitu doang yang aku baca ya, oh ya doang. Tapi 3 temanku lainnya tuh responnya kayak menggebu-gebu, kayak marah gitu, ikut marah juga ke aku dan ikut terbawa arus kan. Justru aku nggak tahu kenapa mereka bisa terbawa arus, apakah mereka kurang percaya sama aku atau mereka kurang dekat sama aku juga nggak tahu kenapa. Yang pada intinya tuh si mereka ini tuh sama sekali nggak ada pembelaan sama sekali ke aku. Tapi Sika itu tetap bilang kayak misal enggak deh, kayaknya sini nggak pernah ngelakuin ini deh gitu kan. Terus habis itu aku juga bingung kan kenapa mereka tuh sebenci itu sama aku. Terus ternyata tuh juga kebongkarnya itu ini dekat-dekat inilah ya, dekat-dekat ini tuh baru kebongkar bahwa si A ini tuh emang dari awal kelas 10 tuh emang udah ngejelek-jelekin aku, yang mana nggak sesuai apa yang aku lakuin. Yang kayak misal dia bilang gini tapi yang aku lakuin tuh gini, jadi kayak gak sinkron gitu loh. Dan ceritanya itu selalu ditambah-tambahin gitu loh, kayak misal aku cuman bilang gini tapi dia tuh nggak melebih-lebihkan ke hal yang lain yang emang mengarah ke itu, merasa dia ini tuh yang paling dirugikan gitu loh. Terus aku juga bingung dong, kayak ya emang terus teman-temanku minta maaf ke aku juga gini. Habis itu teman-teman
kelasku juga minta maaf ke aku kalau misal mereka tuh buat aku sakit hati atau buat aku kesel gitu. Mereka tuh terus mereka juga minta maaf karena omongan mereka tuh yang jahat lah ke aku. Terus aku ya juga bilang kayak ya udah gitu kan, yang lalu kan udah lalu juga tau. Aku juga bingung kan mau ngerespon gimana karena aku juga nggak ngambil yang berat-berat gimana lah tentang mereka nya gitu. Jadi aku pun bingung harus gimana, dan aku pun juga kayak ya lebih ke bodo amat lah, kayak ya, yang lalu ya udah yang lalu gitu kan. Mungkin sakit hatiku masih ada gitu kan, mungkin masih sakit hatiku sampai sekarang tuh masih ada tentang si A ini. Tapi ya gimana ya, kita kan satu kelas satu sekolah, tapi ya aku sekarang tuh kayak coba bodo amat lah, kayak nggak 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 ngurusin dia lah. Dia mau gimana pun, dia ngomong ke aku pun juga aku jawabnya singkat, tetap aku jawab, teman tak jawab aku singkat gitu. Dan dampak dari kejadian yang menimpa aku itu tuh aku sekarang itu kalau sama orang itu kayak aku takut gitu loh, kalau misal aku tuh ternyata itu sejahat itu di mata orang gitu. Jadinya kayak aku tuh kayak lebih narik diri dari orang lain, kayak lebih baik enggak deh, lebih baik aku kayak diem aja gitu daripada aku harus ikut-ikut hal ini hal itu. Jadi kayak aku lebih menarik diri lah dari orang, karena aku juga takut kalau misal aku nyinggung orang itu juga gitu. Jadi kayak gitu kan. Baik Mbak Naila, saya sangat merasakan apa yang Mbak Naila rasakan ya. Nah, berarti ini bisa dikatakan bahwa circle Mbak Naila itu dibilang pertemanannya itu sangat tidak baik ya, sangat tidak sehat gitu ya. Kalau boleh tahu, satu circle Mbak Naila itu isinya berapa orang ya? Saya 6 orang kak. Nah, di antara 6 orang itu tadi ada nggak salah satu atau salah dua circle Mbak Naila yang tetap membela Mbak Naila? Ya sebenarnya tuh mereka tuh apa ya, ada satu orang, dua, Ya. si K sama si J. Nah mereka berdua ini tuh kayak tetap ada di posisiku, tapi mereka tuh ngikutin alur yang dibuat sama si A. Tapi si J ini itu kayak apa ya, nyangka nggak nyangka, dan akhirnya dia waktu itu tuh juga bawa arus dikit gitu. Tapi si K nya tetap kayak bilang kayak nggak mungkin deh ini kayak nggak mungkin di sini kayak gini. Terus kayak bilang kayak emang kamu yakin gitu. Terus itu kayak dia akhirnya lama-lama kayak nggak ngebales chat grup dan ngebiarin itu semua. Jadi dan dia juga orang yang pertama yang keluar dari grup itu. Oke, berarti Mbak Naila ini sangat kecewa banget ya sama teman-temannya Mbak Naila. Nah, Mbak Naila merasakan kejadian ini tuh sejak kapan? Mendengar masalahnya Mbak Naila yang dari teman-temannya Mbak Naila itu sejak kapan? Apakah udah lama apa baru-baru ini? Dari kelas 12 itu baru udah keungkap semua sih. Kayak itu baru keungkap, yang benar-benar keungkap semua orang itu ternyata itu kayak ternyata tuh si A tuh kayak gitu tuh di kelas 12 ini. Oke. Terus apa yang ada di pikiran Mbak Naila setelah Mbak Naila mendengar berita-berita seperti itu? Jujur kak, aku tuh kayak kaget nggak kaget ya kak, karena kan udah dari kelas 10 ya gitu ya. Kaget nggak kaget, udah kelas dari kelas 10 digituin. Terus habis itu aku juga ngerasa kayak udah biarin deh apa yang mereka omongin juga tuh kan nggak, faktanya tuh nggak kayak gitu loh. Aku tuh kayak ya udah biarin, bodo amat gitu. Berarti Mbak Naila itu berpikir kalau teman-teman menjauhi saya itu berarti Mbak Naila tuh merasa tidak pantas untuk berteman dengan mereka gitu ya? Nggak gitu juga sih kak, kayak lebih ke aku mikir salahku tuh gimana, salahku tuh gimana sampai bikin mereka tuh marah ke aku. Terus aku malah apa ya, dibilang buat nyalahin diri sendiri tuh iya. Kayak aku bilang, kayak aku mikir aku nih kenapa ya sampai teman-temanku tuh semarah itu sama aku. Terus aku tuh ke akhirnya tuh
dari kelas 11 itu aku udah narik diri sih dari lingkungan. Jadi kayak waktu kelas 10 tuh aku masih kayak uh, masih berbaur lah sama teman-temanku, masih bisa bercanda-canda gitu kan. Tapi waktu kelas 11 ini tuh aku lebih narik diri kan, dan yang lebih sering ngajak bercanda aku itu bukan aku sendiri ke mereka, tapi mereka yang ngajak bercanda ke aku. Oke. Uh, Manaila, coba kita lihat dari sisi lain. Mungkin apa yang temannya Manaila lakukan ini menunjukkan bagaimana cara dia mengelola perasaannya. Mungkin saja dia bisa jadi salah paham, mungkin bisa jadi dia iri. Jadi dia tuh kayak susah untuk menyampaikan perasaannya dengan baik ke Manaila gitu. Gimana ya kak, kalau untuk iri sih banyak yang gitu. Kalau dia iri sama aku, kayak aku juga pernah cerita ini masalahnya ini ke bundaku. Oh, kalau misalnya si A itu kayak gini, karena emang bundaku juga kenal baik dengan si A, dan bundaku tahu kalau misalnya si A ini teman dekatku. Nah terus waktu aku ceritain kayak gitu, bundaku juga bilang kayak misal mungkin kamu itu dia masa tersaingi sama kamu karena kamu karena aku tuh gampang berbaur sama orang gitu kan. Mungkin alasan dia itu membenci aku tuh karena aku tuh dengan mudah bisa oke aja sama orang, sedangkan dia tuh enggak gitu kan. Terus itu aku mikir, oh iya ya, karena kan dari awal yang ngajak dia temenan itu kan aku gitu loh, yang ngajak dia buat berbaur sama teman kelasan juga aku, yang kenalin dia, yang ngajak dia bercanda sama teman kelas itu juga aku. Jadi mungkin dianya iri Yeah. aku juga pernah berpikiran seperti itu, tapi aku nggak nyangkanya kok dia bisa tega ngelakuin itu semua ke aku. Bahkan sampai dalam 3 tahun itu aku masih dapet hate dari teman-teman. Manaila, setelah mendengar masalah ini, Manaila pernah nggak coba buat keluar dari zona nyaman, kayak keluar dari circle pertemanan Mbak Naila yang tidak sehat ini, terus kayak mencoba untuk mencari teman baru? Udah aku lakuin, buat nyari temen lain, habis itu nyari teman-teman baru gitu kan. Sebenarnya yang aku temuin itu rata-rata tuh kayak yang baru kenal, yang cuma sekedar kita kenal, kita cuma sharing bentar udah habis itu oke lah, cuma kita saling kenal, nggak cuma yang dekat. Karena balik lagi aku sendiri yang membatasi interaksi itu semua. Jadi aku nggak mau orang lain itu terlalu dalam tahu kehidupan pribadi aku, karena aku takut balik lagi ke masa SMA aku, yang mana masa SMA aku sekarang kelas 12 ini. Jadi aku cuman kayak ya akhir-akhir ini tuh aku cuman kayak ini kan mau persiapan ujian gini. Jadi aku tuh kayak cuman keluar dari zona nyaman ya itu doang, kayak misal kenalan sama anak kelas lain atau kenalan sama anak sekolah lain gitu. Tapi cuman batas kenalan, nggak yang sampai kita hang out setiap hari, yang sampai kita cerita-cerita tentang kehidupan pribadi itu enggak. Walaupun emang kenalnya udah 1 tahun 2 tahun, itu aku tetap, walaupun kenalan dari kelas 10 kelas 11 tapi cuma sebatas tukar nama doang, itu kan aku tuker WhatsApp. Iya, itu aku nggak semau itu buat menceritakan kehidupan pribadi aku, karena aku takut balik ke kelas 10, 11 dan 12 awal, yang mana emang ya teman-temanku itu tuh karena aku nyeritain terlalu dalam ya salah aku juga oversharing yang menceritakan terlalu dalam tentang kehidupan pribadiku, dimana tentang aku dan diriku sendiri, lalu dengan keluargaku, itu aku tuh takut gitu. Jadi nggak mau. Nah, kita ambil sisi positifnya aja ya Manila ya. Tadi kan Manila udah mencoba keluar dari zona nyaman. Nah, bisa jadi dengan adanya masalah ini Mbak Naila itu
justru bisa mempunyai kayak apa ya, bisa membuat diri Manela berkembang dengan berkenalan dengan orang lain. Contohnya nih, Manela berkenalan dengan anak kelas IPS. Manela sebelumnya kelas apa ya? Saya IPS 3 Kak. Oh, nah Manela bisa jadi nih besok semisal berkenalan dengan anak MIPA 3. Nah, semisal kan MIPA, anak IPA sama IPS kan kayak pembelajarannya beda ya. Nah, terus Manela juga bisa setelah berkenalan ya, Manela tuh kayak bisa mungkin si temannya Manela yang anak IPA tuh kayak bercerita-cerita kayak gini-gini, bercerita tentang gimana sih pelajarannya yang di IPA itu kayak gini. Manela juga bisa sharing-sharing. Nah, terus ininya tuh Manela tuh ngebuat diri Mbak Naila jadi berkembang setelah keluar dari pertemanan Mbak Naila yang sakit, yang nggak sehat itu, maaf, seperti itu. Gimana Mbak Naila? Kalau untuk berkenalan dengan kelas lain itu sebenarnya udah aku lakuin. Sebenarnya ya kelas lain itu juga kenal sama aku karena dari teman ke teman, terus kayak mereka tahu aku dan akhirnya mereka kenal aku, tukeran WhatsApp, IG gitu kan. Cuman untuk kalau misal dan anak IPS pun semuanya itu juga tahu aku karena teman-temanku dari SD, mereka punya teman dari SD juga toh, yang itu mereka di kelas IPS 2 dan di IPS 1 itu aku punya teman yang mana itu dia juga kenalan dari dari kelasku juga, jadi kayak kita tuh kayak deket tapi cuman sebatas kayak kamu teman ini jadi kayak kita kenalan dari orang ke orang gitu, jadi nggak yang deket banget, tapi aku juga yang masih apa ya, sampai sekarang pun lebih fokus mau ke ujian aja, mau ke PTN aja, nggak yang gimana. Jadi aku tuh lebih ke temennya temen ya udah temen sekedar tukar informasi, nggak yang sampai dalam-dalam, karena aku sendiri juga masih takut buat membuka diri ke orang lain. Aku takut juga apa yang aku lakuin ini tuh lebih berdampak besar buat aku nantinya di kehidupan kuliahku, jadi kayak aku masih mau membatasi diriku sendiri. Manela itu menginginkan persahabatan seperti apa yang Mbak Naila mau? Kalau saya sih Kak, cuman ini aja sih, kayak jaga kepercayaan aja sih, karena kan di SMA di kelas 10, 11, dan 12 awal itu saya traumanya karena kepercayaan yang saya udah bangun dari awal, dari kelas 10 ke dia itu kayak tiba-tiba dia anggapnya cuma sepele karena dia itu ngelakuin itu ke aku, jadi kayak kepercayaanku tuh kayak bener-bener dibuat bayar gitu sama dia. Dan apa ya, intinya saling menjaga nama baik antara teman sih. Jadi kalau misal bahkan ya temanku SMA itu nggak pernah tahu apa yang aku alami sama dia, jadi kayak keluh kesahku sama dia tuh temen SMA aku sama sekali nggak tahu, bener sama sekali nggak tahu apapun yang aku rasain, karena aku emang nggak pernah ngomongin dia ke orang lain. Jadi kayak aku kalau kesel ya aku ngomong ke diri dewe, aku kayak aku kesel gitu kan, aku kesel, tapi aku keselnya tuh bingung aku sama siapa, cuma aku bilang aku kesel gitu doang. Tapi aku tuh nggak mau spesifik bilang karena kayak aku nggak mau ngomongin itu gitu loh, jadi kayak aku mau ngomong ke diriku sendiri gitu loh. Kalau aku misal aku kesel, dan teman-teman aku juga kaget kalau misal aku tuh banyak banget mendem perasaan yang gak enaknya. Terus mereka tuh kayak bilang kalau misal kaget gitu kalau misal aku mendem, terus tiba-tiba aku tuh yang ternyata banyak nyimpen rasa kesel juga daripada dengan si Ain tadi itu. Nah, jadi ya Manila, permasalahan Mbak Naila yang dulu itu bukan berarti menjadi masa depan yang buruk, karena ini tuh untuk mengintrospeksi diri Mbak Naila dan untuk mengoreksi diri Mbak Naila, lalu juga untuk menjalin pertemanan Mbak Naila seperti itu. Iya Kak, jadi sekarang tuh aku lebih ke teman-teman yang emang udah aku kenal lama, mungkin dari SD ataupun dari teman-teman rumah tapi yang konteksnya yang benar aku percaya dan deket itu ada satu orang, dan itu aku mungkin dan aku tuh sering cerita ke dia gitu loh.
apa yang aku alami, pokoknya kesehatan aku cerita ke dia dan dia tuh juga cerita gitu ke aku, dan kita tuh udah kenal dari lama banget ya, dari bayi. Jadi aku tuh lebih percaya, jadi aku tuh lebih percaya ke orang-orang yang emang udah aku kenal selama belasan atau tak bertahun-tahun gitu. Jadi kayak untuk sekitar teman 3 tahun 2 tahun itu aku cuman masih apa ya, ragu untuk menaruh kepercayaan. Sedangkan nggak teman-teman yang udah lama, yang udah misal udah kenal aku luar dalam, yang bisa tahu aku seperti apa kesehariannya itu cuman temanku yang aku kenal dari kecil itu tadi. Jadi kayak karena rumah kita juga deketan, jadi kayak ya udah kita emang udah temenan yang temen banget gitu, apalagi orang tua kita tuh udah juga saling kenal kan. Dan ya itu cuman dia yang orang yang aku percaya saat ini, yang beberapa aku percaya banget itu dia. Karena sampai selama ini tuh sampai saat ini tuh aku juga belum bisa nemuin orang yang aku percayai. Jadi aku masih bakal menyaring kok pertemanan aku, karena juga untuk relasi di masuk PTN juga, karena juga mungkin kenalan sama kakak tingkat gitu kan, karena relasi, siapa sih yang nggak butuhin relasi untuk masuk PTN. Jadi bakal menyaring pertemanan juga. Tapi untuk yang dipercayai ya cuman beberapa orang yang tertentu dalam masuk kategori itu sih. Oke, Manela, jadi poinnya di sini Manela jangan mudah menaruh kepercayaan kepada orang lain ya, karena kan kita juga nggak tahu toh suasana hati orang lain ke depannya tuh bakal kayak gimana, terus apa ya, sifat-sifat buruknya ke depannya tuh kayak gimana, kita juga nggak akan tahu. Seperti itu Manela. Iya kak, jadi juga aku sekarang tuh bakal fokus ke pendidikan dulu, karena ya masuk PTN susah ya kan. Terus jadinya lebih fokus ke diri sendiri dulu dibanding hal-hal lain, karena hal-hal lain tuh nanti ya udah kita pikirin ke kuliah nanti gimana, tentang cari temennya. Pokoknya sekarang tuh cari info-info dulu gitu. Nah, jadi untuk sesi konseling ini apa nih yang Mbak Naila bisa dapatkan dan Mbak Naila rasakan untuk sementara ini? Saya merasa bahwa untuk sesi konseling ini tuh udah cukup ya, karena saya udah merasa apa yang saya ingin ceritakan, yang udah saya pendam dari kelas 11, karena tentang keraguan saya, ketakutan saya tuh udah saya ceritakan di sini. Lalu ya keterkejutan itu di kelas 12 awal itu yang membuat saya sekarang kelas mendekati ujian-ujian ini tuh sangat ya galau ya. Itu saya Lagi pusing-pusingnya ya Mbak Naila ya. saya pusing dan takut. Jadi aku udah tersampaikan juga apa yang aku rasain, dan ya aku bakal aku coba untuk lebih menyaring pertemananku, dan sedikit terbuka hanya untuk sebagai cover pertemanan aja. Oke Mbak Naila, sekarang nggak usah dibuat overthinking ya masalah pertemanan Mbak Naila. Yang penting Mbak Naila fokus belajar dulu untuk UTBK, karena kan ini juga buat masa depan Mbak Naila, seperti itu ya. Iya. Nah ini waktu konselingnya pas ya udah 30 menitan. Saya akhiri, bagaimana? Ya nggak bisa. Ya, saya akhiri sesi konseling kali ini. Semangat ya untuk Mbak Naila, jangan terlalu overthinking masalah pertemanan. Kita fokuskan kepada masa depan Mbak Naila ya, karena yang paling terpenting itu ya masa depan Mbak Naila. Orang lain juga nggak akan peduli kan Mbak Naila kedepannya kayak gimana, seperti itu. Yang peduli itu juga diri kita sendiri. Iya. Ya kak, baik. Terima kasih juga ya. Terima kasih kak udah ngasih insight baru ke saya, karena selama ini tuh saya tuh benar-benar takut untuk mencoba hal-hal baru, karena ya itu pikiran-pikiran saya yang mungkin saya takutkan, karena saya tentang pertemanan, tentang diri saya juga itu saya takut, dan saya mendapatkan insight baru yang saya akan coba nantinya setelah ini ya. Semangat ya Mbak Naila ya. Ya. Terima kasih sudah mempercayai saya sebagai konselor. Pulangnya sendiri ya tadi ya? Iya kak. Langsung pulang apa main dulu nih? Kayaknya main dulu sih, jalan-jalan dulu. Oke. Terima kasih Mbak Naila.
Ya terima kasih juga ya kak. Ya.